Nah, kalau ada Widi kecil lewat, kasih makan dong. Oh, itu udah pasti. Pasti kan. Jadi banyak pengalaman. Oh ya Allah, nggak cuma ditimpuk. Coba deh ke Purwokerto ke terowongan metro. Banyak temen aku, banyak yang ngelantur-ngelantur segala rupa, banyak. Demi Tuhan, mereka sampai tahu nama aku, sampai kalau aku nggak kesana sampai kok kemarin nggak kesini gitu. Tapi dengan tatapan yang kosong pernah. Kudul patodol gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul gelimpang tekane dadi salatan wakul gelimpang tekane dadi salatan. Usaha yang sekarang aku punya itu di warung itu, warung Helen itu. Warung Helen. Itu bukan dari usaha saya sendiri, tapi melainkan itu juga anak-anak TikTok yang bikin. Rutin tiap hari, bayangin. Paling sedikit itu 50 porsi. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Sejak kapan orang tua kamu tahu dengan kamu punya kelainan seperti ini? Aku tuh ambil uang yang ada, itu uang rumah. Aku nekat. Aku kabur ke Jakarta, bukannya nemuin dunia yang lebih baik, malah justru Makin dalam? makin dalam banget. Jalan dari Senen ke Monas, jalan kaki, tidur di Monas sampai 3 hari, jualan es. Aku di lapangan banteng, di situ aku nemu kayak, oh aku kayaknya harus bertahan di sini nih. Ini bisa makan. Tapi dengan tidak saya berdandan, saya menjadi seorang laki-laki tapi laki-laki bayaran. Bagaimana orang tua? Pulang nggak ada sambutan yang baik, nggak ada sama sekali. Diterima? Nggak, Nggak diterima? nggak diterima. Baik ibu atau bapak? Nggak ada yang menerima. Kalau ibu tetap seorang ibu, aku yakin siapapun kalian di sana dengan gender yang salah, mau kayak apapun kalian pasti tetap ibu pasti tetap ada hati buat memeluk, menerima. Tapi keluarga kan enggak. Karena mungkin itu, apalagi waktu itu kan era-eranya gender kayak aku tuh kayak apa sih banget Ya, gitu belum kan. diterima banget. Belum diterima. Aib banget. Aib banget, iya. Jadi kayak yang akunya tuh udah pulang. Ya udah babak belur, diajar, dibotakin, dikeplok pakai bata. Sama apa pak? Sama salah satu keluarga aku. Oh, sama anggota keluarga lah ya? Iya, ini salah satu keluarga aku. Bener bocor. Habis digundulin? Habis dikundulin. Bocor. Berdarah-darah, mereka nggak peduli. Kayak ya udah akhirnya kayak aku bangkit lagi lah, kayak nyesel aku pulang nih. Kenapa aku harus pulang ya gini. Waktu itu karena almarhum bapakku masih sehat, ibu aku masih sehat. Jadi kayak masih komplit pokoknya di rumah, kayak udah masih rumah kan panas, kedatangan aku tuh langsung kayak inilah malu-malu ini segala. Kampung juga kan geger. Beda di kampung sama di kota. Kalau di kota bodo amat. Yang sana meninggal sini aja nggak tahu gitu ya. Kalau di kampung kan sebelah apa aja di sini udahlah satu kampung tahu semua gitu kan. Jadi kayak ya udah aku tertekan lagi, kabur lagi ke Jakarta lagi. Pernah ini terserah mau jawab atau enggak? Pernah menjajakan diri? Nah itu nextnya aku kabur laginya. Setelah itu? Ya, jadi setelah kamu kabur setelah keduanya dibotakin, aku dikepuk kepalanya, tapi aku udah tahu nih tentang dari pekerjaan yang sebelumnya. Aku udah tahu bagaimana mempercantik diri, bagaimana aku menjadi seorang perempuan, bagaimana aku, karena fase-fase itu kan pasti aku udah ngerasain yang namanya disukai laki-laki kan, dicintai laki-laki. Nah di situ kabur kan aku bingung nih, kabur yang kedua kalinya bukan ke tempat yang sama, tapi ikut ada tetangga aku, memang dia punya kayak tempat hiburan malam di salah satu, boleh sebut kota ya? Boleh? Boleh lah. Di daerah Dadap Cheng-in, Tangerang, Dadap Cheng-in itu. Yang penting jangan lokasi tempat ya. Oh iya, dari situlah. Yang penting jangan tempatnya ya gitu ya. Jadi ya di daerah Dadap Cheng-in sana, arah ke bandara lah. Dekat pembakaran Jabar Agung, mungkin kalian pada tahu itu tempat apa di sana ya. Tuh pecinta-pecinta. Kayaknya sekarang udah nggak ada sih. Kayaknya sekarang udah nggak ada. Nah di situ aku dengan rambut botak apa segala rupa, aku pertama datang
kayak jadi tukang yang nyuguhin minuman buat cewek-cewek kalau Di lagi diskotik nemenin. gitu? Bukan diskotik bang, masa nggak tahu udah cengcin? Nggak tahu ya? Oh berarti orang bener, tepuk tangan. Jadi jadi tempat Saya nggak tahu masalah. jadi tempat itu tuh kayak tempat kayak karaoke tapi cuma kayak karaoke di pinggir-pinggir gitu loh. Jadi Ini mohon maaf, prostitusi semacam itu, tempat prostitusi. iya, bisa dibilang prostitusi, bisa dibilang kayak kafe remang-remang gitu. Oh, Karena- warung remang-remang lah ya. Iya, kayak Oke, karena di situ saya nyampe ke sana di kok situ mikirnya. kita minum, di situ kita itu gitu. Berarti Oh. bisa disebut dong. Iya, prostitusi oke, gitu ya. oke. Jadi gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Sekarang udah nggak ada. Jadi itu pertama datang ya namanya wujud aku masih botak gimana sih ya belum Pakai bisa wig apa-apa. dong. Iya, belum ada kepikiran sampai sejauh itu. Dan era itu kan nggak semodern sekarang, bang. Langsung pesen Shopee nggak bisa. Terus langsung lah tuh kerja di situ karena diajak ya udah nyapu ngepel apa lama kan aku tahu oh tamunya tahu nih tamu ini dengan aku yang gemlohe kan digoda-goda dong di room itu. Nah di situ mulai mencoba buat kayak kayaknya aku harus seperti ini gitu. Aku bisa kok, aku cantik. Kalian kalah gitu loh. Udah mulai otak-otak itu udah mulai keluar. Aku cantik tuh tetap ada di otak. Kayak aku harus gitu. Nah, di situ gak tahu kenapa dikasih jalan enak di situ. Dibukain pintunya. Tapi itu yang salah ya. Iya, betul. Langsung aku dapet cowok lah, kayak cowok tajir gitu di situ. Ada beberapa. Terus yang namanya hidupnya enak lah. Aku mau beli apa, pakai baju apa, seperti apa. Dicukupin. Ya, intinya dicukupin. Itu nggak berlangsung lama. Kenapa? Aku ke jalan yang lebih salah lagi. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, pertanyaan ini aja lah. Kenapa kamu nggak kembali ke tempat sebelumnya? Kenapa kamu pindah ke tempat yang lain? Ya karena itu tadi, karena ya yang pertama yang ngajak itu kan tetangga ya. Jadi kayak posisi aku udah waktu pas mau itu kan udah botak apa, udah gimana sih kalau posisi lagi panas kan nggak bisa ya bukan nggak bisa mikir sih. Juga mau kembali ke tempat lagi dengan yang pergi dengan udah cantik berangkat dengan botak kan nggak lucu bang. Gitu. Kayak malu gitulah. Jadi akhirnya udah lakuin ikut ke situ. Hiduplah di situ enak, menter. Ini itu. Mentor apa itu mentor? Kayak yang apa sih ya bisa sepaya dengan yang lain lah gitu. Oh, berarti di situ kamu menjajakan diri di situ. Nah di situ iya karena kerja itu. Berarti sebelumnya enggak dong? Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Berarti setelah kabur kedua, ya udah, ya kan? Karena mungkin kamu ngerasa saya sudah nggak diterima sama sekali. Betul. Akhirnya kamu kabur. Betul. Terus akhirnya ya sudah mau ngapain aja ya suka-suka gue lah kasarnya begitu. Betul. Tapi kan kamu tahu resikonya. Ini mohon maaf. Apakah memang kamu merasa melakukan itu memang kamu merasa ingin lebih diterima, ingin dihargai dengan kelainan kamu? Apa memang karena faktor keterpaksaan kamu untuk makan? Di situ nggak ada terpaksa. Di situ karena aku merasa ya itu tadi kan aku bilang aku cantik, jadi aku diterima. Merasa karena diterima dan di situ untuk cari makan enak, ya kenapa enggak? Tapi lebih ke yang diterima sih. Kalau untuk cari makan ya berkata namanya orang cantik mau, ya kan? Lebih kayak gitulah intinya waktu itu. Tapi ya di situ pun aku sampai kejebak ke yang lebih salah lagi. Apa tuh? Narkoboy? Iya, seperti itu. Seperti itu. Diminum dulu lah. Ini kan secara physically saya anggap bahwa ya physically ya memang kamu perempuan. Physically ya saya bilang. Itu kamu operasi dada itu di waktu kapan? Usia kapan? Itu tadi lepas dari situ aku hancur terus aku ke ngamen lagi, sampai ke ngamen lagi terus dari uang ngamen karena mindset aku udah nggak ngamen ya, mindset aku udah kayak yang oh aku bisa aku terus ketemulah Taman Lawang. Berarti operasi dadanya Enggak di Taman Lawang, jadi melakukan prostitusi dulu di pinggir jalan. Tadi kan bukan di pinggir jalan. Iya. Nah, mencobalah prostitusi di pinggir jalan. Ternyata waktu itu kurang diterima karena aku nggak mendukung. Karena nggak ada ini. Iya. Akhirnya pulanglah ke Jogja, bukan ke Purwokerto. Pulanglah ke Jogja karena ada salah satu teman aku juga orang Medan di Jogja. Nah, di sana adalah tempat prostitusi juga, kayak masuk gerbong rel gitu. Ada pokoknya di situ.
aku di situ mulai aku merubah diri. Oh, di situ. Operasi dada. Tapi Ini kelamin bukan nggak apa, dong? injek Injek. Aku injek. Injek. dada, body. Nah di situ mulai lagi nama aku tinggi lagi. Tapi mohon maaf, kelamin nggak kan? Enggak, kalau kelamin emang kayak aku kayak Enggak lah. enggak lah gitu, enggak lah, penting enggak. juga. Orang juga nyari buat pegangan kan. Itu dia Iya, kayak gitu. karena kan saya nggak tahu. makanya. Iya, enggak. Nah, di situ ada cerita tragis lagi. Sempet sakit. Nah, itu kan resikonya begitu tuh. Kalau kita jauh dari orang tua kan. Tapi sebelumnya saya nanya dulu, ibu masih ada sekarang? Masih. Masih ada. Oh, kita next lagi. Gimana sakit tuh? Sakit Nah, apa? jadi di Jogja ngerasain enak juga nih. Tapi aku selama enak tuh nggak pernah ingat keluarga. Fase enak itu nggak sebentar, Bang. Enaknya enak banget. Enak Seperti banget. apa tuh? Ya enak yang kayak aku tinggal, kayak misalnya ngekos, itu kosnya pun di kos eksklusif. Kayak misalkan tinggal itu nggak pernah yang kalau, bahkan jarang dia tinggal di kos kayak dari hotel ini ke hotel ini, dari hotel ini ke hotel ini, dari hotel ini ke hotel ini, dari hotel ini ke hotel ini. Itu berlangsung lama itu. Itu karena memang kamu dapat bisa seperti itu kan faktornya banyak. Apa karena ada yang menafkahi atau karena memang masuk dunia Karena gelap aku itu? kalau pas waktu aku main di dunia aku menjual diri ini, prostitusi, aku nggak main-main. Semua Tarifnya? aplikasi aku Oh. hidupin. Seberani itu. Oh, berarti dapat uang lah dari situlah. Nah bisa. iya, jadi kayak seberani itu, bahkan kayak yang sevulgar itu, seberani itu. Pokoknya semuanya nggak dibabat abis. Nah sampai pada masanya aku dikasih ujian nih sakit. Heeh. Nah di situ aku bingung. Sendiri. Bingung lah, kelapakan sendiri. Pokoknya udah, Teman? ya gimana sih, enak Bodo ya teman bodo amat. Nah di situ aku sakit dari komunitas yang ada di Jogja, hubungin keluarga aku, yang mau nggak mau keluarga, kembali lagi ke keluarga, Dijemput. ya dengan janji palsu saya, aku Tapi bakal kan kamu berubah, sudah. Tapi Sudah tidak fisik berubah, sebelum segede ini maksudnya. Jadi ya udah, kan namanya keluarga mungkin mencoba ya. Kumat lagi di rumah, udah sembuh, kumat lagi. Udah mengingkari janjinya gitu lah ibarat kata. Sempat dimasukin ke pondok juga, Oh gitu. rumah keluarga. Tapi- Panjang cerita aku. Kabur lagi. Tapi singkatnya gini, pernah ketangkep Satpol PP nggak? Sampai detik ini belum. Belum. Jangan sampai lah ya. Apa Ntar gimana? ketemu ya. Ya belum pernah. Belum pernah. Karena kan ya kadang-kadang kan kalau ada rahasia itu kan mungkin kan yang pengamen apalagi kayak Waria itu kadang-kadang kan ada lah. Mungkin teman-teman kan juga udah pernah dengar cerita Iya tahu. yang Cipayung. di Cipayung lah gitu Iya, kan. Kalau mau saya anterin. Enggak, maaf. Enggak, gila. Nah itu, tapi itu setelah kejadian itu, tapi aku deket sama orang rumah. Walaupun nggak terlalu diterima. Ya karena waktu itu bapak aku masih hidup, jadi aku mulai deket sama orang rumah. Aku kerja di kota sendiri, walaupun itu menjejakkan diri. Aku mangkal lah di Purwokerto, aku kadang mangkal di Jatinegara, Jakarta sini. Ntar pulang, kadang aku mangkal ke Surabaya, kadang aku mangkal ke Bandung. Pernah sampai ke Bandung? Mangkal. Pernah. Berarti poinnya pada kondisi itu orang tua kamu sudah pasrah dong. Yang penting kamu Iya. adalah Iya, bukan menerima. pasrah kan? Pasrah. Ya udahlah, saya pasrah. Yang penting ada. Ini orangnya ada kelihatan, Iya betul. gitu kan? Nah, sampai pada titiknya orang tua aku nggak ada yang cowok. Nah di situ aku kayak udah bener-bener nggak bisa nih aku kayak gini terus-terusan gitu. Udah mulai mikir, otak aku udah mulai ada. Oh nggak bisa ini aku gitu. Kayaknya aku harus 2 minggu sekali aku harus pulang deh. 2 minggu sekali harus ada uang ke rumah. Ya karena ibu kan, Iya. yang titik Ibu terberatnya kan dan di ada situ kan. adik aku 1. Berarti kan Waktu itu belum 2. Jadi ya udah makin kuat lagi di jalan, makin mau dia hantam apa aja udah bodo amat. Yang penting aku, ibu aku gitu Iya. waktu itu. tetap